Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, insya Allah pada malam hari ini saya akan menyampaikan bab tentang air dan najis, yang mestinya ada muqaddimah, tapi insya Allah kita langsung ke materi, yaitu air dan najis. Kalau dalam fikih itu mesti diawali dengan pembahasan tohar. Nah, apa itu toharo? Pengertian toharo secara bahasa maupun secara istilah. Toharo secara bahasa itu artinya bersih dan suci. Bersih dan suci. Itu pengertian secara bahasa atau pengertian secara etimologi. Adapun pengertian secara terminologi menurut istilah syariat, tohara itu adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sifat yang menghalangi seseorang itu untuk melakukan sholat atau ibadah yang lainnya. Jadi yang menghalangi seorang itu melakukan sholat atau ibadah yang lainnya, itulah yang disebut dengan hadas. Nah, hadas ini dibagi dua. Ada namanya hadas besar, ada namanya hadas kecil. Hadas besar itu adalah yang mewajibkan mandi. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi itulah yang disebut dengan hadas besar. Nah, perkara-perkara yang mewajibkan berwudu itulah yang disebut dengan hadas kecil. Kentut itu disebut hadas kecil. Kencing itu disebut hadas kecil. Adapun hadas besar seperti keluar air mani, mimpi basah, kemudian haid, bagi wanita darah nifas, itu semuanya disebut hadas besar. Kemudian dari tohara ini pembagiannya ada dari tohara ini kita akan berbicara tentang air. Babul miyah, bab tentang air. Adapun macam-macam air, air itu ditinjau dari sisi zatnya, itu dibagi menjadi dua. Ada air yang turun dari langit, seperti air hujan, air embun, air salju, itu air yang turun dari langit. Kemudian air yang kedua, air yang keluar dari bumi. Kalau air yang keluar dari bumi ini banyak sekali, seperti air laut, air sungai, air telaga, air sendang. Di sampingnya ada sendang. Kemudian mata air, air pam, air sumur, dan lain-lain. Itu semua air yang keluar dari bumi. Nah, semua air ini, baik yang turun dari langit maupun yang turun dari bumi, semuanya adalah airnya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan artinya suci, zatnya itu adalah suci, dan mensucikan artinya bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai mandi, bisa dipakai mencuci, bisa dipakai untuk masak, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan baik air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Adapun ditinjau dari sisi hukumnya, air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya air suci. Namanya air, dalam bahasa Arab itu namanya tohir. Air suci. Nah, air suci ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang disebut dengan air suci dan mensucikan, atau yang disebut dalam bahasa fikih air mutlak. Ini air suci dan mensucikan. Namanya air mutlak, seperti yang disebutkan di atas, yang baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Itu semuanya adalah suci dan mensucikan. Suci itu artinya zatnya adalah suci. Zatnya adalah suci. Dan mensucikan artinya bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Pertalit untuk cebok terlalu mahal. Pertalit untuk kemudian
untuk masa boros, itu enggak. Ya. Itu nggak boleh, itu nggak kita katakan itu namanya pertalit, pertamax itu suci tapi tidak dipakai untuk bersuci. Termasuk solar, minyak goreng, ya kan? Minyak goreng kalau pas lagi mahal, kasihan ya, pakai berwudu, ya kan? 1 liter bisa 20.000, akhirnya, untuk pakai berwudu itu boros. Maka minyak goreng itu hanya zatnya adalah suci, tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian jus juga demikian, jus mangga, jus melon, jus jus mangga, jus semua jus itu namanya, semua jus itu adalah suci, dia zatnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jus mangga tidak bisa dipakai untuk mandi. Jus melon tidak bisa dipakai untuk untuk berwudu. Maka tidak sah wudunya. Demikian juga dengan sirup. Segala macam sirup dia adalah suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi jenis-jenis benda cair, termasuk yang obat-obatan, alkohol, kemudian minyak angin, minyak kayu putih, kemudian segala macamnya lah. Minuman-minuman, drink, soft drink, Coca-Cola, Sprite, Fanta dan sebagainya. Nah, ini adalah air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian yang kedua, ini air najis. Jadi air itu cuma ada dua, air suci dan air najis. Di alam semesta ini cuma dua. Suci, cuma suci itu dibagi dua, ada yang mensucikan dan ada yang tidak mensucikan. Nah, yang kedua namanya air najis. Dikatakan air itu najis kalau terpenuhi dua syarat. Air baru bisa dikatakan najis kalau terpenuhi dua. Yang pertama, kemasukan benda najis, kejatuhan benda najis, kemasukan. Dan yang kedua, berubah salah satu dari tiga sifat, warna, bau, dan rasa. Kalau dua-duanya ada, kemasukan najis, dan berubah salah satu tiga sifat, maka air itu baru bisa dikatakan najis. Ya kan? Baru bisa dikatakan najis. Misalnya air 1 botol, kemasukan 1 sendok air kencing. Maka apa? Kalau berubah warna, bau, dan rasa, maka air ini baru bisa dikatakan najis. Baru bisa dikatakan air najis. Tapi kalau tidak berubah, jadi kalau tidak berubah, tidak terpenuhi dari salah satu, maka apa? Kembalikan ke hukum asalnya, air itu adalah suci. Suci dan mensucikan. Seperti ini. Ini kalau air 1 botol ini saya masukkan teh, berubah nggak warnanya? Berubah. Tapi najis nggak air ini? Karena berubah warnanya? Tidak. Kenapa? Karena kemasukannya bukan benda najis. Kemasukannya adalah teh. Teh adalah suci. Teh adalah suci, maka ini air ini disebut suci. Tapi apakah boleh dipakai berwudu? Tidak. Kenapa? Karena sudah berubah, air ini menjadi air teh, tidak lagi disebut air. Ini kan air mutlak namanya. Kalau dicampuri teh namanya air teh, dicampuri kopi jadinya kopi, tidak dinamakan air lagi. Dimasuki sirup tidak dinamakan air, tapi sudah berubah jadi sirup. Nah, itu masuk dalam kategori dia suci tapi tidak dipakai untuk bersuci. Tapi kalau dia kemasukan tanah, berubah nggak warnanya ini? Berubah. Tapi apakah air ini suci dan mensucikan? Iya. Kenapa? Karena kemasukannya bukan benda najis. Ya kan? Seperti misalnya air sendang. Air sendang itu warnanya apa? Hijau. Kadang coklat. Ya, kalau musim hujan kan coklat, iya kan? Musim hujan keruh. Nah, kalau musim kemarau hijau. Ya. Apakah kemudian airnya kan berubah warnanya? Tapi apakah air itu adalah najis? Tidak. Kenapa? Karena berubahnya bukan benda najis. Iya kan? Berubahnya bukan benda najis, sehingga air itu adalah boleh dipakai untuk, bagi yang pakai untuk minum ya silakan, untuk masak ya boleh.
untuk apa namanya, untuk mandi, berwudu, maka dia adalah suci dan mensucikan. Ini adalah air, misalnya kita ambil air sendang. Contoh begini, air 1 gelas kemasukan benda suci seperti tanah, sirup, teh atau, maka air itu tetap suci, tidak najis. Kenapa? Karena walaupun dia berubah warna, bau dan rasa. Kenapa? Karena berubahnya bukan benda najis. Berubahnya itu karena dia benda yang suci. Berbeda dengan yang kedua, air 1 gelas kemasukan air kencing, jika berubah salah satu sifat, 3 sifat, apakah berubah warna, berubah bau, berubah rasa, maka air itu dikatakan najis. Dikatakan najis. Tapi kalau tidak berubah, maka air itu tetap suci. Walaupun dia kemasukan benda najis, tapi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan bau, maka air ini tetap suci, boleh untuk diminum. Coba kita lihat sendang ini, berapa banyak orang yang kencing di situ, berenang sambil kencing, ya kan? Berenang sambil kencing. Mohon maaf ya, sendang ini kan santri saya itu sering berenang di sini. Jadi santri dari Sokonilo, santri itu kan sering ke sini. Saya bilang kalau 20 orang yang berenang, 20 orang kencing, apakah air sendang ini termasuk najis? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak berubah warna, bau dan rasa karena air kencing, walaupun kemasukan kencing. Karena itu tidak akan mempengaruhi air kencing manusia dengan air sendang yang banyak. Maka air laut itu tidak akan pernah ternajisi kapanpun. Walaupun seluruh manusia kencing, mohon maaf, buang air besar di laut, itu tidak akan pernah ternajisi. Air laut tidak akan pernah ternajisi. Kenapa? Karena itu adalah air laut itu melimpah ruah. Sama dengan sungai, sungai manapun itu tidak akan pernah ternajisi. Kenapa? Karena air itu banyak dan melimpah ruah. Dalil yang menunjukkan bahwa semua air yang adapun air yang keluar dari langit dan keluar dari bumi itu adalah suci, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan sesungguhnya kami menurunkan air dari langit. Air itu adalah tahur. Tahuran itu artinya suci dan mensucikan. Zatnya adalah suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Itu dari Al-Quran. Adapun dari hadits Nabi SAW, sabda Nabi SAW, air laut itu adalah suci. Sebagaimana hadits huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis Abu Hurairah. Air laut itu adalah suci, airnya tahur. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. Ma'uhu, airnya suci dan mensucikan, air laut itu. Bahkan apa? Al-hillu maitatuhu. Bahkan bangkai laut itu adalah suci. Saya selalu mengingatkan bangkai dari hewan laut, ya kan? Bangkai dari hewan laut semuanya adalah suci, semuanya adalah halal. Bahkan dikatakan halal semua bangkai yang dari laut, mau bangkai ikan hiu, bangkai ikan paus, bangkai singa laut, anjing laut, semuanya adalah halal. Semuanya adalah halal bangkainya. Ingat, ini bangkai dari hewan laut, bukan bangkai darat dibuang ke laut. Paham ya? Ada sapi mati dibuang ke laut, oh halal. Kenapa? Al-hillu maitatu. Bangkai laut itu halal. Tapi itu adalah bangkai darat dibuang ke laut. Ada kambing mati dari kalau kambing mati kan haram, ya kan? Tapi kalau dibuang ke laut, wah nanti jadi halal. Itu enggak. Yang dimasukkan maitatuhu adalah bangkai laut, bukan bangkai darat, dibuang ke laut. Dalil yang ketiga yang menunjukkan air itu adalah suci dan mensucikan adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada sesuatu pun yang membuat air itu najis. Artinya air itu tidak akan pernah ternajisi, seperti air sumur, air sungai, air laut. Kalaupun air sungai, air sumur, misalnya mohon maaf, sumur kejatuhan benda najis seperti bangkai.
sumur jatuh, ada bangkai tikus atau bangkai kucing atau bangkai ayam, ada bangkai jatuh di sumur. Dan air sumur ini berubah warna, bau dan rasa. Karena bangkainya sudah lama. Ya kan? Bangkainya sudah lama. Tapi kalau baru bangkainya itu baru kemudian diangkat, maka sisa air sumur itu tetap adalah suci. Kenapa? Karena baru bangkai itu belum berubah warna, belum ada perubahan bau. Tapi kalau bangkainya sudah lama, kemudian perubahan bau, ada bau, maka air sumur ini menjadi najis. Nah, caranya mensucikan di mana? Cuma ada 3 cara. Yang pertama dikuras, bangkainya dibuang, dikuras sumur ini, kemudian begitu keluar lagi sumber baru, maka air ini boleh dipakai untuk suci dan mensucikan. Atau dengan cara ditambahi air sebanyak mungkin, ya kan? Ditambahi sumur ini air banyak, air sebanyak mungkin, sehingga hilang bau dan rasa, hilang bau, rasa dan warnanya. Yang ketiga adalah didiamkan aja, diamkan sampai beberapa hari, sampai hilang warna, bau dan rasa. Maka air sumur itu tetap kembali ke hukum aslinya, tetap adalah suci. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa air itu adalah suci, air yang dicampur dengan kapur barus. Ketika jenazah meninggal, kan kalau meninggal itu kan ada 3 air yang dibutuhkan. Air biasa, air yang dicampur kapur barus, dan air yang dicampur daun bidara dalam memandikan jenazah. Nah, air yang bercampur kapur barus, dia adalah suci dan mensucikan. Dia tetap adalah suci. Dia kan ada, kalau dicampuri kapur barus, baunya berubah nggak? Berubah baunya, iya kan? Rasanya berubah nggak? Berubah, iya kan? Warnanya berubah nggak? Berubah. Tapi apakah air itu najis? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena kapur barus itu adalah suci, bukan najis. Kapur barus adalah suci, bukan najis. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, "Igsilnaha salasan au khamsan au sab'an." Ini ketika putrinya Nabi SAW meninggal, namanya Zainab. Zainab ketika meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? "Igsilnaha salasan au khamsan." Mandikan Zainab itu dengan 3 kali memandikan atau 5 kali memandikan. Ya. Au aksar min dzalik, atau lebih dari 5, 7 kali memandikan, 9 kali memandikan. In ra'aitunna, kalau kalian masih melihat kurang. Bima'in wasidar, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara sudah bisa dibeli di apotek. Di apotek itu ada bidara cair, itu sudah bisa. Jadi nanti ketika memandikan jenazah, kapur barus sudah bisa dibeli di mana-mana. Di warung-warung sudah bisa beli kapur barus. Sidar bisa dibeli di apotek. Waja'alna fil akhirati kafuran, dan hendaklah ketika terakhir memandikan jenazahnya dengan yang dicampur dengan kafur. Kafur itu kapur barus. Yang dicampur dengan air itu kapur barus, au syai'an min kafur, atau sesuatu yang sejenis dengan kapur barus. Maka air ini tetap adalah suci. Walaupun air itu sudah dicampur kapur barus, maka air itu tetap adalah suci. Kenapa? Karena berubahnya bukan karena benda najis. Berubahnya dia karena benda yang suci. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah hadis tentang sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah ini ketika ada di Madinah, di Masjid Nabawi, waktu itu dekat dengan Masjid Nabawi, itu ada namanya sumur Budha'ah. Sekarang udah nggak ada sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah ini lebarnya itu kurang lebih diameter 3 meter lebarnya. Diameternya, artinya lingkaran sumur itu kurang lebih 3 meter. Kedalaman sumur itu kalau lagi surut itu setinggi kemaluan. Kalau lagi airnya banyak, maka setinggi pusat. Ini sumur Budha'ah. Padahal sumur ini, kata Nabi SAW, itu kan punya anak-anak cabang, ada selokan-selokan. Ada selokan yang semuanya bermuara kepada sumur Budha'ah. Bermuara, ujungnya itu pada sumur Budha'ah. Di sana itu buang sampah. Orang Arab Badui buang sampah, nanti ujung-ujungnya sampai ke sumur Budha'ah. Di situ ada yang buang bangkai ujung-ujungnya sampai ke sumur Budha'ah.
Di situ ada yang membuang kain-kain yang berisi darah haid. Yang waktu itu kain, dulu kan belum ada softtek, belum ada pembalut, belum ada. Mereka masih membalut dengan kain. Nah, kain itu berisi darah haid itu dibuang ke got selokan yang akhirnya bermuara di sumur Budoa. Nah, Nabi SAW ditanya tentang sumur Budoa. Apa jawabannya Nabi SAW? Ketika ditanya, maka beliau mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air sumur ini tetap suci dan mensucikan, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat air itu najis. Air itu tetap ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kalaupun dia bercampur dengan najis tapi tidak merubah warna, bau dan rasa, maka air itu tetap adalah suci dan mensucikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, najis itu sumbernya cuma ada dua. Najis di alam semesta ini, najis itu sumbernya cuma dua. Yang pertama sumbernya dari manusia, dan yang kedua sumbernya dari binatang. Selain dari manusia dan binatang, maka semuanya adalah suci, bukan najis. Tanaman apapun dia adalah suci, ya kan? Tanaman apapun yang keluar, misalnya tadi jus atau bahan sirup atau susu atau apapun yang kita katakan yang dari nabati, semuanya itu adalah suci. Karena najis itu cuma dua, dari manusia dan hewan. Nah, dari manusia, apakah semua yang keluar dari manusia itu ada tiga? Perlu kita ketahui, yang keluar dari manusia ini itu ada tiga. Yang pertama disepakati sucinya. Yang keluar dari manusia disepakati suci. Seperti yang pertama yang keluar dari, yang jelas selain dari dua kemaluan, selain dari jalan depan dan selain dari jalan belakang. Misalnya keringat. Keringat itu adalah suci. Air mata adalah suci. Air telinga adalah suci. Walaupun itu congek, tetap dia adalah suci, bukan najis. Air liur, dahak. Dahak adalah suci. Ingus adalah suci, bukan najis. Kenapa? Karena keluar dari tubuh manusia. Ketombe adalah suci, bukan najis. Ya. Daki itu adalah suci dan bukan najis. Ini yang kita katakan seperti yang keluar dari darah manusia. Darah manusia maksudnya yang sedikit ya. Darah misalnya kebeler kemudian ada darah yang ngucur, maka darah ini adalah suci, bukan najis. Darah ini suci karena banyak para sahabat ketika terjadi dalam peperangan, mereka perang. Namanya perang itu dulu kan perangnya pakai pedang. Iya kan? Belum ada perang pakai nuklir, rudal, nggak ada. Dulu zaman Nabi perangnya pakai pedang. Namanya pedang itu ada yang kena sabet di leher, ada yang kena sabet di kepala, ada yang di badan, ada yang di tangan, ada yang di kaki. Nah, itu darah mengucur dan mereka tetap sholat. Mereka sholat dengan darah mengucur dari badannya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan darah itu adalah najis, kalian harus keluar dari masjid, tidak boleh sholat karena di situ ada darah. Jadi darah itu menunjukkan darah yang keluar dari manusia adalah suci. Mungkin seperti ada orang lagi sholat, mimisan, iya kan? Keluar dari sementara sholat, terus mimisan. Nah, mimisan ini adalah apa? Dia mimisan itu adalah suci, bukan najis. Mimisan. Muntah darah itu tetap adalah suci, bukan najis. Walaupun bukan muntah darah, muntah nasi, muntah apa, muntah itu tetap adalah suci, bukan najis. Ini yang disepakati, yang keluar dari manusia adalah suci. Yang kedua, yang keluar dari manusia disepakati adalah najis. Kalau yang keluar dari manusia disepakati najis, itu cuma ada 7. Ada 7 yang keluar dari manusia yang disepakati najis. Itu pun yang keluar dari 2 jalan. Yang dari jalan depan seperti apa? Jalan depan seperti misalnya air kencing, itu najis, tidak ada khilaf. Yang kedua wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar biasanya sehabis kencing. Biasanya dia sudah merasa setelah selesai kencing, ternyata ada yang keluar.
Ada yang keluar setelah kencing, setelah dia cebok, bersihkan, itu masih ada yang keluar, itulah namanya wadi. Nah, wadi ini itu adalah najis. Yang ketiga, madhi. Madhi itu adalah yang cairan yang keluar biasanya karena terlalu banyak memikirkan. Jadi pikiran syahwat. Pikiran syahwat ini adalah madhi. Jadi bukan madhi itu dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar. Jadi itu madhi. Yang keempat, ini yang keluar 4, 5, 6 dari wanita, yaitu keluar darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Itu semuanya najis. Darah istihadah najis, darah haid najis, darah nifas itu najis. Kemudian yang ketujuh, satu yang dari jalan belakang. Dari jalan belakang itu adalah buang kotoran. Ini adalah kotoran, itu adalah najis. Jadi yang sepakati dari manusia cuma 7, itu yang najis. Selain dari 7, apakah dia suci? Atau yang ketiga itu diperselisihkan. Apakah itu suci? Apakah itu najis? Najis atau bukan? Seperti apa contohnya? Misalnya air mani. Air mani itu keluar dari jalan depan. Tapi apakah itu najis? Tidak. Air mani itu memang khilaf. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan apa? Mani itu adalah najis, sebagaimana mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian jumhur ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan air mani itu adalah suci, suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya tentang mani. Nabi SAW pernah keluar mani mengenai pakaiannya dan sudah mengental, ada bekas di kain. Kemudian oleh Aisyah dikerik pakai tangannya, ya kan? Kemudian setelah dikerik, kemudian Nabi SAW pakaian tersebut dipakai sholat. Dan itu tidak dicuci. Seandainya itu wajib dicuci, itu berarti dalil menunjukkan bahwa mani itu adalah najis. Dan yang kedua, dalil yang kedua, mani itu adalah suci karena kita lahir dari mana? Manusia itu lahir dari setetes mani, ya kan? Seandainya air mani itu najis, maka tentunya manusia itu najis, ya kan? Manusia itu najis. Padahal Nabi SAW mengatakan al-ma'u la yajnub. Maksudnya air mani itu bukan sampai najis, la yanjus. Dalam riwayat yang lain air mani itu bukan najis. Maka air mani ini tetap adalah suci dan zatnya adalah suci. Cuma nanti ada khilaf di antara para ulama tentang mani itu boleh nggak ditelan. Air mani itu boleh nggak ditelan? Nah, di situ mulai terjadi perselisihan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan itu termasuk makruh hukumnya. Makruh hukumnya menelan air mani. Itu tidak, mohon maaf, itu termasuk yang oral sex. Itu adalah apa? Para ulama menyatakan itu makruh hukumnya. Ada yang mengatakan itu haram, tapi pendapat yang kuat bahwa itu adalah makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang diperselisihkan juga oleh para ulama, apakah itu najis atau bukan, seperti cairan keputihan pada wanita. Cairan keputihan kan keluar dari jalan depan, dari kemaluan. Tapi apakah cairan keputihan ini adalah najis? Jawabannya adalah di situ memang ada khilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan najis, tapi jumhur mengatakan bukan najis. Dan wallahu ta'ala alam bahwa yang kuat, pendapat yang kuat bahwa cairan keputihan itu bukan najis. Bukan najis. Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa bahasa Arabnya cairan keputihan itu ifrazat. Nabi SAW tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW menjelaskan ifrazat itu adalah najis, tidak ada. Tidak ada satupun dalil, sehingga cairan keputihan ini adalah suci. Termasuk juga yang diperselisihkan apakah yang keluar dari dua jalan ini adalah najis atau suci, seperti air ketuban. Air ketuban itu suci atau najis? Air ketuban, tahu air ketuban ya? Ketika ibu mau melahirkan biasanya ada air yang keluar dari kemaluan. Karena apalagi ketika pecah ketubannya.
Nah, air ketuban ini termasuk najis atau suci? Mulai diperselisihkan, tapi pendapat yang kuat bahwa air ketuban itu adalah suci, bukan najis. Jadi dia adalah suci dan bukan najis. Jadi kalau air ketuban kena pakaian kita, kena pakaian, baju atau kena kain dari kita, maka air itu adalah suci, bukan najis. Boleh kita pakai sholat. Boleh pakai sholat dengan pakaian yang terkena air ketuban. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yang keluar dari manusia apakah itu suci dan najis. Adapun dalil yang menunjukkan najisnya air kencing, dalil yang menunjukkan najisnya air kencing, seperti misalnya sabda Nabi SAW, "Idza wati'a ahadukum binalihi al-adha, fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran, ini kotoran menunjukkan najis. Kotoran dengan sandalnya atau kakinya, maka sesungguhnya tanah itu menjadi pembersih baginya. Jadi kalau Anda pakai sandal, bapak-bapak pakai sandal, terus nginjak kotoran manusia, kemudian apa? Cukup digosok-gosokkan di tanah aja sandalnya, digosokkan di tanah, habis itu boleh sholat dengan sandal yang habis digosok di tanah. Dia sudah mensucikan. Sandal kita itu sudah menjadi suci dengan kita gosokkan di tanah. Itu adalah apa? Tapi itu dalil menunjukkan bahwa kotoran itu adalah najis. Kenapa? Karena diperintahkan untuk menggosok sandalnya ketika ketika menginjak najis. Dan itu cukup dibersihkan dengan kita menggosoknya. Nah, al-adha yang dimasukkan dalam hadis itu banyak. Al-adha di situ bisa yang duri, batu, atau najis atau kotor dan sebagainya, itu disebut bahwa itu adalah adha. Tapi yang dimasukkan al-adha dalam hadis ini adalah wa idza wati'a ahadukum binalihi. Al-adha maknanya adalah najis. Maka ini adalah kotoran itu dalil menunjukkan najis. Lah kalau air kencing itu najis. Kenapa? Karena mohon maaf ya, orang kalau buang air besar, kotoran ini kan najis. Kalau orang buang air besar mesti disertai dengan kencing atau tidak? Iya kan? Makanya orang masuk di toilet bayar 4.000, 3.000. Kenapa? Karena Anda kencing, Anda buang air besar. Kencing 1.000, buang air besar 2.000. Jadi 3.000. Ya kan? Loh kok 2.000, kok 3.000? Lah kamu kan kalau buang air besar sama kencing enggak? Oh iya sama kencing, ya berarti 3.000. Ya kan? Kan logikanya begitu, iya kan? Logikanya orang-orang yang karena orang mesti buang air besar mesti kencing. Tapi kalau kencing belum tentu buang air besar, makanya bayarnya 1.000. Ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa air kencing termasuk najis. Termasuk najis. Seperti apalagi dalam hadis yang lain, secara khusus air kencing itu adalah najis. Seperti hadis dari Anas bin Malik. Ada seorang badui kencing di masjid. Ana arabiyan bala fil masjid. Ada seorang badui itu yang tinggal di pedalaman. Arab badui. Orang badui yang dua sifat pada badui, tidak berilmu dan tidak punya sopan santun. Itu badui. Jadi saya kalau keliling banyak baduinya juga. Badui itu maksudnya dia nomaden, berpindah-pindah. Ada lahan kosong, dia pindah ke situ. Sampai makanan habis, pindah lagi ke lahan yang lain. Itu nomaden. Itu badui dari suku-suku pedalaman. Nah, ada seorang badui kencing di salah satu pojok masjid. Masjid Nabawi waktu itu. Dia kencing. Nah, namanya kencing, orang para sahabat yang ada di masjid itu kan teriak, "Oi, dilarang kencing di sini." Sampai ada yang, "Oi, ngancam." Sampai menghardik, ada yang mencaci maki, ada yang misu-misu, ada yang macam-macam lah para sahabat. Terus Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Da'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya."
Biarkan dia, akhlak Nabi SAW, biarkan dia selesaikan kencingnya. Begitu Badui tadi selesai kencingnya, kemudian Nabi SAW ambilkan satu ember air, siramkan di atasnya. Siramkan. Ya. Ini menurut hikmah dalam berdakwah. Ya. Nabi SAW hikmahnya melarang para sahabat menghardik. Kenapa? Karena coba kalau Badui itu dilarang, dia kencing sambil lari. Ya kan? Seandainya dia Badui tadi kencing sambil lari, kira-kira najis itu banyak nggak? Semakin banyak kemana-mana ya kan, akan mengotori pakaiannya, badannya, bahkan tempat itu kalau dia lari akan kena semua kencing. Makanya Nabi SAW biarkan dia selesaikan. Sebab kalau dia kencing hanya satu tempat, sehingga apa, bisa disiram dengan air satu ember. Ini adalah apa? Ini saya juga mengingatkan kepada saya sendiri dan bapak-bapak sekalian, jangan kita yang emosi marah kalau ada anak kecil kencing di karpet. Ada anak kecil, misalnya mohon maaf ya, bapak-bapak misalnya bawa anak kecil di masjid, dia masih kecil, kemudian ngompol, ternyata ngompol di kasur. Terus saya melihat takmir itu langsung maki-maki bapaknya, dicaci maki, dimisu-misu bapaknya. Kenapa bawa anak kecil ke sini, akhirnya kencing di sini? Ya kan? Itu nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW sudah biarkan, namanya anak kecil itu kan nggak bisa dihukumi. Ya sudah, orang tuanya bersihkan, ambil kain, ambil lap, kemudian dipel, lantainya dipel. Kalau karpetnya disiram air dulu, baru dilap dengan kain basah, itu sudah cukup. Jangan orang tuanya, kasihan orang tuanya dimaki-maki, orang tuanya dicaci maki, dicerca, dicela, ya kan? Itu kan membuat nanti orang tuanya itu tidak mau lagi sholat di masjid. Dan ini pernah saya dapati. Ya kan? Kasihan ya itu mestinya pelajaran. Nabi SAW sendiri itu kan tidak mengatakan kepada Badui yang kencing di masjid, itu sengaja kencing di masjid, orang dewasa lagi ya. Tapi para sahabat ketika menghardik Nabi SAW, jangan, biarkan dia selesaikan kencingnya, biarkan dia, tidak usah kalian marah, karena kalau dia lari sambil kencing itu najis itu akan semakin banyak. Itu hikmah dalam coba kalau anak kecil kita kita marahi anak kecil, itu kan akan nangis, namanya anak kecil belum tahu apa-apa ya, sudahlah, tinggal dibersihkan aja. Kenapa dipel ya, tidak usah dongkol, tidak usah jengkel, nggak usah tinggal dibersihkan aja. Apalagi namanya anak kecil, mungkin ngompol, mungkin buang dan seterusnya, ya biarkan aja. Nya dibuang, dibersihkan, kemudian karpetnya dipel, dibawa keluar, dicuci, disikat, nggak ada masalah. Habis itu dijemur, selesai. Tidak usah dibawa dengan emosi. Ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan air kencing itu adalah najis karena seorang Badui yang kencing di masjid. Baik, dalil yang menunjukkan bahwa wadi dan madhi itu adalah najis. Madhi itu adalah cairan bening yang halus, yang lengket, yang keluar ketika ada syahwat bergejolak. Ada syahwat bergejolak, maksudnya habis nonton film atau dengarkan yang membangkitkan syahwat, kemudian keluar cairan ini, itu namanya cairan madhi. Nanti akan ada perbedaan antara madhi dengan mani. Letak bedanya di mana? Madhi itu hukumnya adalah najis. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Karenanya Nabi SAW menyuruh untuk mencuci kemaluannya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza. Saya laki-laki yang sering keluar madhi. Sering keluar madhi, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, itu sering keluar madhi. Fastahiyya itu wa kuntu astahiyya nasala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya malu bertanya kepada Nabi SAW tentang mani. Kenapa? Lima kali benatihi minni. Karena saya kan kedudukannya menantu. Saya menantu, kata Ali.
Maka saya menyuruh Miqdad bin Al-Aswad, budaknya pada saat itu, fasa'alahu, kemudian dia menanyakan kepada Nabi tentang hukum madhi. Apa jawabnya Nabi SAW? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia mencuci kemaluannya karena terkena madhi, dan hendaklah dia berwudu. Jadi madhi itu termasuk najis, dan dia termasuk adalah pembatal wudu, keluar madhi, maka harus berwudu sesudahnya. Ini adalah madhi. Adapun wadi, wadi itu adalah cairan bening yang agak kental yang biasa keluar sehabis buang air kecil atau sehabis kencing. Itu wadi. Dia merasa sudah selesai kencingnya, dia sudah cebok, ternyata begitu sudah cebok, ternyata ada yang keluar, ada cairan yang keluar dari kemaluannya, maka ini adalah wadi. Dan wadi itu adalah najis, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi hukum wadi itu adalah najis berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala al-mani wal wadi wal madhi. Adapun yang keluar dari manusia ada namanya mani, ada namanya wadi, ada namanya madhi. Fa'amal mani, adapun air mani itu fahuwa alladzi minhul ghusl. Kalau keluar air mani yang mewajibkan dia mandi. Adapun keluarnya wadi, keluarnya madhi, maka apa kata Nabi SAW? Igsil dzakaraka, cucilah kemaluanmu dengan keluarnya wadi dan madhi, au madzakiraka, atau yang terkena madhi, celana kalian atau kain kalian yang terkena madhi, cuci. Cuci dengan air, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan hendaklah kamu berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Tapi itu dalil menunjukkan bahwa wadi itu adalah najis. Adapun dalilnya najisnya tentang darah haid, ini juga banyak, sebagaimana hadis dari Aisyah, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, ketika ada jati meratulnya dan Nabi SAW. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haid. Ya Rasulullah, salah satu dari pakaian kami ini terkena darah haid yang sudah kering. Darah haid yang kalau sudah kering menggumpal mengenai pakaian kami. Kaifatusna, apa yang akan kami lakukan? Apa yang akan dilakukan dengan kain yang terkena darah haid yang sudah kering? Maka Nabi SAW menyuruh 3. Yang pertama, tahuttuhu, kerik, darah haid itu dikerik, gumpalan itu dibuang, setelah itu dicuci, setelah itu dibilas. Tapi kalau terkena darah haid yang masih basah, maka cukup 2, dicuci dan dibilas. Cuci dan dibilas, ya sudah, itu sudah suci. Bagaimana kalau bekasnya masih ada? Gak ada masalah. Kalaupun bekasnya itu tidak ada masalah, karena Nabi SAW membolehkan. Adapun najis itu yang keluar dari hewan, najis yang dari hewan ini ada 2. Hewan itu kan ada 2, ada hewan yang dimakan dagingnya dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah suci, bukan najis. Ya, kotoran ayam suci, bukan najis. Kotoran sapi suci, bukan najis. Kotoran kambing suci, bukan najis. Kenapa? Karena sapi, kambing, ayam semuanya adalah hewan yang dimakan dagingnya. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka perlu dirinci. Yang najis pada hewan yang tidak dimakan dagingnya itu hanya hewan tertentu saja. Yang pertama seperti anjing. Karena anjing itu adalah hewan najis yang paling besar di alam semesta, itu adalah najisnya anjing. Anjing adalah hewan najis. Yang kedua adalah babi. Mau babi hutan, babi ternak, celeng, itu tetap adalah haram. Dia adalah najis. Karena ada orang, mohon maaf ya, ditransliterasi, itu celeng bukan babi. Hampir sama, Kalimantan, Papua. Saya sering ke Papua. Saya sering ke Sorong, Papua Barat. Di Sorong transmigrasi itu celeng itu banyak. Bahkan di Sorong itu jual celeng. Mohon maaf, celeng itu sudah dijual. Celeng itu dibagi 4, dipotong 4. Satu potong celeng itu harganya 80.000, 100.000.
tergantung besar kecilnya celeng. Sebenarnya satu ekor itu cuma murah, 400.000, ya kan? Satu ekor 400.000. Tapi itu adalah hewan haram, najis, ya kan? Nggak boleh. Tidak boleh di babi. Babi maksudnya babi maupun celeng. Yang ketiga, yang hewan najis adalah keledai. Cuma jamaah sekalian, keledai itu ada 4 yang najis dan ada 4 yang suci pada keledai. Yang najis pada keledai itu dagingnya, darahnya, kotorannya dan kencingnya itu najis. Adapun keledai yang suci itu pada badannya, bulunya, keringatnya, air liurnya itu adalah suci. Kemudian yang keempat, yang najis pada binatang yang najis adalah binatang buas. Semua binatang buas, kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah najis. Kotoran air harimau najis, kencingnya harimau najis, kencingnya ular najis, kotorannya ular najis. Kenapa? Karena itu adalah binatang buas. Termasuk anjing, harimau, serigala, beruang, semua yang binatang buas itu adalah kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah najis. Yang kelima, jalala. Jalala itu adalah hewan yang makanannya dari kotoran. Mohon maaf, misalnya WC di kolam ikan, bikin WC di kolam ikan. Jadi masyarakat itu suruh buang air di situ, nanti ikannya makan. Apakah itu ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan lele. Dikasih makan dari kotoran manusia. Maka apa? Maka ikan ini namanya jalala. Makanannya dari kotoran. Makanannya dari kotoran. Maka itu jalala. Jalala itu najis. Ikan ini tidak boleh dikasih makan dari kotoran. Apalagi ikan patin. Mohon maaf ya. Ikan patin kalau dijual, itu kalau belah perutnya di situ ada kotoran manusia. Maka ini tidak boleh. Itu najis. Itu jalala, nggak boleh dikasih makan ikan apapun yang dikasih makan dari kotoran, maka itu adalah najis. Tapi kalau ikan dikasih bangkai, bangkai ayam, bangkai ini, itu adalah halal bagi ikan, bukan najis. Bangkai, itu adalah apa? Tapi sebaiknya kalau kasih bangkai, diamkan dulu ikan itu, tidak dikasih bangkai 3 hari, setelah itu baru dikonsumsi ikannya. Apalagi kalau dicampur kasih pelet dan sebagainya. Kemudian yang keenam, termasuk bangkai, yang keenam bangkai hewan yang najis adalah bangkai. Semua bangkai adalah najis. Bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai kucing ya, termasuk bangkai kambing, sapi itu adalah najis. Itu adalah najis. Maka ini adalah apa namanya? Kecuali bangkai ikan. Kalau bangkai ikan adalah suci, halal, bukan najis. Termasuk nanti ada pengecualian. Jadi semua bangkai, baik bangkai yang dimakan dagingnya maupun bangkai yang tidak dimakan dagingnya. Kalau yang dimakan dagingnya saja itu adalah najis, maka mimbabi aula termasuk yang paling utama adalah najisnya pada bangkai hewan yang tidak dimakan dagingnya. Misalnya bangkai harimau, bangkai kucing dan sebagainya. Dan yang kedelapan, bangkai yang terlahir dari perkawinan antara kuda dan yang terjadi perkawinan antara kuda dengan keledai itu adalah najis. Kuda itu halal, keledai adalah najis. Lahir namanya bigol atau bagol, maka bagol ini tetap najis, sama dengan keledai. Adapun dalil yang menunjukkan najisnya dari Al-Quran, bangkai itu adalah najis, seperti firman Allah, hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqa dan seterusnya. Diharamkan kalian, silakan Anda baca di buku itu. Adapun dalil dari najisnya hewan, ini semuanya dalil ya. Dalil yang menunjukkan bahwa najisnya hewan dari sunnah, seperti kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan, sebagai hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang ketika rausa itu kotoran binatang buas, kotoran keledai. Kotoran keledai yang itu adalah najis. Kemudian air liur anjing, kemudian bangkai dalilnya, dan seterusnya. Dan bangkai itu disebutkan ada
4. Yang pertama disebut bangkai mati terputus nafasnya. Yang kedua tidak menyembelih sesuai syariat Islam. Yang ketiga kalaupun menyembelih sesuai aturan syariat tapi tidak disembelih hewan itu, tapi yang disembelih adalah hewan yang haram. Yang keempat memotong salah satu anggota tubuh dari hewan sementara hewannya masih hidup, maka potongannya adalah bangkai. Dikecualikan dari bangkai itu adalah ini karena sudah waktunya Bang. Saya percepat. Jadi yang halal itu bangkai ikan, bangkai belalang, dalilnya. Kemudian bangkai dari hewan yang tidak punya aliran darah itu juga adalah suci, bukan najis. Seperti bangkai cacing tanah, walaupun bangkai tetap adalah halal. Cacing tanah itu halal, walaupun bangkainya. Makanya di apotek ada namanya vermin. Ada obat yang dari cacing tanah yang dipakai untuk obat tipes. Nah, obat tipes itu pakai cacing tanah. Kalau punya cacing tanah digongsong, habis itu digerus, ya kan? Habis itu dimasukkan kapsul, diminum. Kalau bangkai nyamuk, bangkai lalat itu suci, bukan najis, tapi tidak halal. Ya kan? Kalau lalat itu tidak halal, nyamuk tidak halal, kupu-kupu tidak halal, laron itu tidak halal. Haram makan laron. Ada yang laron dibuat peyek, itu termasuk yang tidak dibolehkan. Tulang bangkai, tanduknya, tandu rusa ada mati, tandunya diambil, kuku binatang buas, rambutnya, bulu ayam ada ayam ditabrak kemudian dicabuti bulunya ayam ini termasuk suci, bukan najis. Dari semua bangkai, wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.